Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan bersama-sama mengikuti pengajaran firman Allah yang disampaikan oleh hambanya Pastor Dorcas Daud dari Gereja Hope ACC. Selamat mendengarkan.
Shalom. Anda akan mendengarkan program Kuasa dalam Firman-Nya yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Selamat mendengarkan. Haleluya, shalom semuanya, kita berjumpa lagi. Tapi terlebih dahulu seperti biasa saya mengajak Anda semuanya untuk berdoa bersama-sama dengan saya. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur saat ini kami siap menerima kebenaran firman-Mu yang berkuasa dan yang kami butuhkan. Urapan bekerja atas kami sehingga kami bisa menangkap dengan baik, mengerti, memahami, dan bahkan melakukan firman itu. Terima kasih Bapa, kami siap menerimanya dengan sukacita setiap firman-Mu yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara-saudara kekasih, saya percaya Anda semuanya bersukacita dalam kehidupan kita. Walaupun kita menghadapi begitu banyak tantangan, apalagi di masa-masa saat ini, di mana segala sesuatu yang sedang terjadi di dunia itu tidak menentu. Tapi karena kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan selalu menyertai kita, kita tidak perlu gamang atau takut atau khawatir dalam menjalani kehidupan dari hari ke hari. Sekalipun kita semua sedang menghadapi satu persoalan, apalagi persoalan itu yang kita terima adalah dari perkataan-perkataan orang, cemoohan, hinaan, atau sikap yang sinis kepada kita dan sebagainya, termasuk kritikan-kritikan kepada kita. Dan saya percaya setiap kita pernah mengalami kritikan. Kritikan bagus ketika tujuannya untuk membangun, merupakan masukan untuk mengembalikan kita kepada kebenaran dan membangun kita. Tapi kebanyakan kritikan bukan dengan tujuan seperti itu. Kritikan yang berasal dari roh yang iri hati, roh yang senang menghakimi orang, roh yang ingin terus mencari kesalahan orang untuk punya bahan celaan, bahan omongan, bahan gosip dan sebagainya. Dan mungkin kritikan-kritikan itu sampai membuat kita menjadi stres, kita menjadi tertekan. Bahkan juga menjadikan hubungan kita dengan seseorang atau kondisi di dunia menjadi tidak ramah, tidak baik, tidak damai. Kita menjadi orang yang merasa terus tertuduh di dalam kesalahan, sehingga kita sering menjalani kehidupan ini, kita seperti berjalan di dalam kegelapan. Kita mau marah kepada siapa? Kita membela diri, kita sudah berpikir pasti orang juga tidak akan percaya dengan omonganku. Kita mau berontak, kita tidak mengerti kepada siapa juga kita harus berontak. Tapi itulah kehidupan di dunia. Tidak semua orang di sekitar kita itu punya hati yang tulus untuk mengasihi kita, untuk mengerti dan bisa diajak untuk bergaul dengan baik. Jadi di sini kita harus memahami, kita tidak bisa menuntut orang menjadi baik semua kepada kita. Tapi yang paling penting di sini adalah bagaimana kita tetap selalu baik kepada semua orang. Nah, kita memberi, saya percaya kita akan diberi. Kita menuntut kepada orang-orang supaya selalu mengerti kita, selalu berkata-kata yang baik tentang kita, selalu memberikan kata-kata yang membangun kepada kita, yang mendukung kita. Tidak mudah kita dapatkan. Bahkan seringkali kalau ada yang seperti itu pun juga tidak semuanya melakukan hal itu dengan ketulusan hati. Ada yang hanya karena mau menyenangkan hati kita secara daging, secara jiwa, atau perasaan tidak enak ketika dia mau membicarakan sesuatu atau menyampaikan sesuatu yang kurang bagus. Padahal sebetulnya di dalam hatinya, wow, terlalu banyak kritikan-kritikan untuk kita. Terlalu banyak kata-kata yang negatif yang tersimpan di hati orang itu. Nah, ini adalah realita. Tapi apapun yang sedang kita hadapi dengan kondisi seperti ini, kita jangan
membiarkan bahwa hidup kita itu terpengaruh menjadi negatif, menjadi orang yang tidak bersemangat, jadi orang yang terus terintimidasi karena kita mendengar suara-suara itu. Yang paling penting di sini adalah bagaimana kita tetap dengan seksama dan lebih percaya dengan apa yang Tuhan katakan tentang kita. Tuhan mengatakan bahwa kita pewaris. Tuhan mengatakan bahwa Dia pembela kita. Tuhan mengatakan bahwa Dia mengasihi kita. Tuhan mengatakan kita adalah permata di hadapannya. Tuhan mengatakan bahwa kita diberkati. Tuhan mengatakan bahwa kita adalah manusia ciptaan baru. Tuhan mengatakan bahwa kita sudah diampuni. Tuhan mengatakan bahwa Dia sudah menyembuhkan kita. Tuhan mengatakan bahwa Dia sudah membayar lunas hidup kita. Tuhan mengatakan bahwa kita akan diangkat dan tidak akan dibuat turun. Tuhan mengatakan tangannya menopang kita. Itu yang harus kita dengar dan kita jadikan pegangan hidup. Sehingga ketika kita menghadapi tantangan-tantangan, seperti misalnya tadi saya katakan berupa kritik, dan kebanyakan kritik itu tujuannya untuk menghancurkan kita atau membuat kita menjadi serba salah atau membuat kita jadi tidak bisa maju. Yang penting ketika kita menghadapi itu adalah aku sudah punya pegangan, yaitu apa yang dikatakan Tuhan, bukan apa yang kamu katakan. Kecuali ketika memang apa yang dikatakan seseorang kita melakukannya dan itu kita sadar, kita tahu bahwa itu merupakan sebuah kekeliruan. Kalau terjadi seperti ini, bersyukurlah, itu menjadi titik balik yang menyadarkan kita untuk kita mau berubah, bertobat dan berubah menjadi lebih baik lagi dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Tapi sekian puluh persen dari kritikan manusia bukan berasal dari hati yang mengasihi itu tadi. Itu sebabnya yang perlu diperhatikan sekarang bukan kritikan orang-orang itu atau orang-orang atau sekitar kita yang melemparkan kritik kepada kita yang menjadi perhatian kita saat ini. Tapi yang menjadi perhatian kita paling penting di sini bagaimana kita menghadapi kritik itu. Sebelum itu kita akan membaca dulu ayat firman Tuhan dari Kejadian 50 ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah, banyak orang-orang di dunia ini mereka-rekakan yang jahat kepada kita. Kadangkala apa yang mereka reka-reka berupa sebuah kejahatan ditutupi oleh apa? Oleh kemanisan mulut, kemanisan perkataan, kemanisan sikap, tapi semuanya itu munafik semua. Jadi bukan manis dan ramah kepada kita karena ketulusan hati, tapi tujuannya untuk supaya kita terlena dengan bujukan, rayuan manis, perkataan-perkataan manis dan sikap manis dari dia, sehingga kita tidak sadar bahwa sebenarnya dia akan menusukkan sebuah jarum. Dia akan menikam kita dengan sebuah pisau melalui apa? Perkataan-perkataan kritik yang dengan tujuan menghancurkan atau mempermalukan kita, atau membuat kita merasa terus bersalah sehingga kita sulit untuk bangkit kembali. Tapi inilah satu kekuatan dan penghiburan buat kita. Allah selalu mereka-rekakan yang baik untuk kita karena Dia mengasihi kita. Allah tidak pernah mereka-rekakan yang jahat. Itu sebabnya firman lain berkata bahwa rancangan-rancangan Allah bukan rancangan yang membawa malapetaka, tapi rancangan yang membawa damai sejahtera. Nah, disinilah perbedaan yang menyolok mata. Manusia bisa mereka-reka yang jahat kepada kita, tetapi Allah selalu mereka-reka yang baik untuk kita. Demi apa? Untuk kebaikan. Kebaikan siapa? Kita sebagai umatnya yang sudah ditebusnya, sebagai bangsa yang besar. Kenapa saya katakan bangsa yang besar? Karena sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sejak saat itu kita lahir baru, kita dikatakan Allah menjadi bangsa imam. Bangsa imam itu berarti kita menjadi pendamai antara manusia yang berdosa dengan Allah. Bangsa imam berarti kita jadi pemimpin rohani. Bangsa imam berarti kita terang yang bersinar. Bangsa imam berarti kita membimbing orang lain kepada kebenaran. Luar biasa.
Nah, Allah mau rencananya kita menjadi bangsa yang besar, yaitu bangsa imamnya Dia. Kita diberi rencana-rencana, mereka-reka yang baik buat kita. Sehingga ketika ada ujian, ketika ada pencobaan, percayalah itu semuanya mendatangkan kebaikan buat kita, tapi bukan untuk menghancurkan kita. Sementara kritik-kritik yang tidak berfaedah atau kritik-kritik yang tidak ada alasannya, kritik-kritik yang tidak berdasar, mari kita abaikan saja. Karena satu hal yang perlu bagi iman kita sehingga kita tetap tangguh di tengah situasi dunia yang terus mengguncang ini, yaitu Allah selalu mereka-rekakan yang baik buat kita. Di zaman sekarang ini, kritik itu jarang sekali yang berasal dari hati yang baik atau bertujuan baik. Kebanyakan kritik itu dengan tujuan yang salah atau tujuan yang tidak baik. Mengapa? Karena dunia semakin lama semakin ketat persaingannya. Dari persaingan dunia ini, maka timbullah berbagai macam hati yang tidak baik ketika melihat orang lain kelihatannya lebih berhasil, kelihatannya banyak disukai orang, kelihatannya lebih diberkati, kelihatannya lebih sukses, kelihatannya lebih baik, dan sebagainya. Bahkan orang-orang yang mengikuti persaingan yang keras di dunia ini dengan kekuatan daging, maka tidak segan-segan dia melihat seseorang atau siapapun selalu salah di matanya. Apalagi seseorang yang memang di dalam hatinya sudah ada iri hati, sudah ada penolakan terhadap diri orang itu, sudah ada hati yang tidak suka kepada orang itu. Ini mudah sekali dibuai oleh dosa iri hati dan melahirkan perkataan-perkataan kritik yang tajam untuk merobek-robek, untuk melukai, untuk menghancurkan. Coba kita perhatikan dari Markus pasal yang ke-7 ayat 21 sampai dengan 22. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Nah, di sini begitu banyak hal yang buruk bisa terjadi dan tersimpan dalam hati seseorang ketika orang ini tidak memelihara hati di dalam kekudusan. Segala pikiran yang jahat itu akan muncul: pencurian, percabulan, pembunuhan, perzinahan, kesalahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Dan tidak jarang dari iri hati ini maka muncullah hujat, kesombongan, kebebalan yang menjadi sebuah kritik. Jadi di sini sungguh kita jangan mau tertipu dengan hal-hal seperti itu, supaya kita tidak ikut tercemar di dalamnya. Bahkan ketika kita diajak untuk melakukan hal seperti itu, lebih baik kita sebagai orang yang mengetahui kebenaran, kita sebagai orang yang sudah menjadi manusia ciptaan baru, kita sebagai anak Allah yang dipimpin oleh Roh Kudus, mari kita tutup hati sungguh-sungguh dan kita tolak untuk tidak ikut kompromi, tidak ikut terlibat dengan hal-hal seperti ini. Karena biasanya orang yang gemar mengkritik dengan tujuan yang tidak positif tadi, itu dalam dirinya sebetulnya ada. Pikirannya memang seperti itu, hatinya seperti itu. Jadi ketika dia melihat seseorang yang dia tidak suka, maka apa yang ada dalam pikirannya, apa yang ada dalam hatinya yang konotasinya adalah negatif-negatif itu, semuanya keluar sebagai kata-kata kritikan. Jadi hati-hati, orang yang gemar mengkritik tanpa dasar, itu biasanya orang itu seperti itu sendiri. Misalkan
Kita mengkritik seseorang, orang kok bebal amat, padahal sebetulnya di dalam kita ada kebebalan. Orang kok tukang ngomongin orang, padahal dalam dirinya tukang ngomongin orang juga. Orang kok tidak jujur, dalam dirinya tidak jujur juga. Justru yang dikatai seperti itu mungkin malah tidak seperti apa yang kita nyatakan dalam kritik itu. Jadi itu sebabnya pelihara baik-baik pikiranmu dengan pikiran Kristus. Jaga hatimu dalam kekudusan Allah, karena firman berkata, diberkatilah orang yang suci hatinya, dia akan melihat Allah. Bagaimana setiap hari kita merasakan penyertaan Tuhan, bimbingan Tuhan, kasih Tuhan, berkat Tuhan, kehadiran Tuhan dalam hidup kita, campur tangan Tuhan. Kalau hati kita bersih, kalau hati kita dipenuhi dengan hal yang tadi, karena pikiran kita jahat, jadi muncul percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Kita tidak bisa menyadari akan penyertaan Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa menyadari bahwa berkat Tuhan tidak kurang-kurang dalam hidup kita. Kita tidak bisa menyadari bahwa kasih Tuhan luar biasa kepada kita. Kita tak pernah menyadari betapa setianya Tuhan menyertai kita, membimbing kita, dan bahkan membawa kita kepada kebenaran. Bahkan telah memberikan jalan keluar untuk kita. Kita tidak pernah lihat hal seperti itu karena hati kita dipenuhi oleh hal-hal yang busuk. Hati kita dipenuhi oleh hal-hal yang negatif. Jadi apa yang dikatakan firman ini, jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Karena bagi kita harus tetap tegak berdiri tengah persaingan dunia yang hebat. Kita juga ikut bersaing, tapi dalam kata bukan persaingan daging dan duniawi, tapi persaingan secara rohani, dikatakan perlombaan iman. Kita sudah punya perlombaan sendiri. Jangan ikut-ikutan cara perlombaan orang-orang duniawi yang bersifat kedagingan, sehingga muncul hal yang jahat seperti tadi. Ikuti saja perlombaan iman dengan baik. Tanggalkan bebanmu, tinggalkan dosamu, arahkan mata kita kepada Yesus sang pemimpin iman kita. Tidak dipungkiri kadang-kadang ketika terus-menerus kita menghadapi kritik-kritik dari orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak mendasar itu, kita selain sampai stres, sampai tertekan, kita juga merasa diperlakukan tidak adil. Kita mengeluh, kita jadi kehilangan rasa percaya diri. Bahkan mungkin kita mengalami kekecewaan yang begitu dalam. Bahkan kita sampai tidak berani menghadapi orang atau menjalani kehidupan ini. Sepertinya dunia menjadi begitu sempit buat kita. Hanya pikiran negatif yang terus bekerja di dalam pikiran kita. Hati yang resah, hati yang gundah gulana. Sampai-sampai banyak orang menjadi tidak bisa tidur setiap malam. Karena apa? Memikirkan hal ini terus-menerus. Kadang-kadang hati kita berteriak, Tuhan, di manakah keadilan? Tuhan, mengapa dia bersikap begitu kepada saya padahal saya tulus mengasihinya? Tuhan, mengapa dia selalu mengata-ngatai saya dari sisi negatifnya saja padahal saya tidak merasakan melakukan itu? Saya mengasihi dia dan bahkan kami berkawan dengan baik. Tuhan, mengapa hidup saya selalu mengalami tekanan-tekanan seperti ini? Dan seringkali kita juga merasa ketika seseorang mengkritik kita, seperti begitu banyak jari telunjuk yang menunjuk-nunjuk kepada kita. Dan itu memang yang membesar-besarkannya adalah iblis, yang terus akan memainkan situasi ini ketika engkau bisa dipermainkan perasaannya dalam jiwamu. Itu sebabnya jelas dalam kitab Roma dikatakan bahwa kita harus segera hidup di dalam roh. Dan kalau kita sudah hidup dalam roh, kita akan meninggalkan kehidupan di dalam daging. Itu yang membuat kita, sekalipun kita masih tinggal di dunia secara fisik, tapi karena roh kita terus dalam
hadirat Tuhan, menempel kepada Roh Kudus dan pimpinannya, menempel kepada firman Tuhan dan mempercayainya. Kita bahkan sudah diurapi dengan kuasa Roh Kudus. Kita berarti hidup di dalam roh. Maka hal-hal kehidupan dari daging itu tidak bisa mengotori kita, tidak bisa mengintimidasi kita, tidak bisa menghancurkan kita, tidak bisa menekan kita. Karena ketika kita hidup dalam roh, berarti kita tinggal di tempat satu tingkat lebih tinggi daripada tempat tinggalnya setan dan roh jahat dan alam materi ini. Memang secara fisik kita masih makan nasi, kita masih bisa pergi ke gereja, tapi secara roh kita tidak tinggal di dunia. Sehingga batu apapun, jarum apapun, pisau apapun yang akan dilemparkan kepada kita tidak akan pernah mengenai. Karena kita tidak lagi tinggal di alam materi secara rohani, tapi kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Jadi jangan pernah engkau izinkan merasa diperlakukan tidak adil, dan kau bahkan protes kepada Tuhan. Kau juga mungkin kemudian terpikir Tuhan gak adil, kenapa dibiarkan orang seperti itu. No, Tuhan tetap adil. Tapi melalui masalah ini Tuhan berkata, jangan dengarkan omongan yang tidak bertanggung jawab itu, nak. Jangan mau dipengaruhi kehidupanmu dari omongan-omongan yang tidak mendasar itu. Sekarang hiduplah di dalam duniaku, hadiratku, firmanku, kasihku, berkatku, rencanaku, perkataanku. Maka kamu akan mengetahui bahwa sebetulnya ketentuan yang sudah aku tetapkan, engkau lebih daripada seorang pemenang, itu akan terjadi. Engkau tidak lagi dikuasai oleh dunia, tapi engkau sekarang menguasai dunia. Engkau tidak dikalahkan oleh dunia, tapi engkau yang mengalahkan dunia. Firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat 34 mengatakan seperti ini. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Wow, keren. Yesus Kristus malah jadi pembela bagi kita. Engkau tidak sendiri dan engkau bukan diperlakukan tidak adil. Itu dunia merasa ketika melemparkan batu-batu kritikan yang tidak mendasar dan tidak dengan maksud yang baik. Mereka merasa sudah menghancurkan kita, sudah mempermalukan kita, sudah mencoreng dan merajam kita dengan batu-batunya, batu-batu kritikannya. Tetapi Allah bilang, Yesus Kristus jadi pembelamu loh. Kamu akan tetap dibela ketika memang kau tidak melakukan, tidak hidup seperti apa yang dikatakan oleh mereka-mereka. Aku jadi pembelamu, aku ada di pihakmu. You not alone, kamu tidak sendiri. Tidak usah stres, tidak usah mengasihani diri sendiri dan protes diperlakukan tidak adil. Ampuni dan berkati saja mereka, bahkan mulutnya yang selalu mengeluarkan kata-kata negatif buat kita yang tak mendasar itu, dengan tujuan tidak baik. Kita berkati penuh dengan berkat mulutnya, sehingga sesudah ini perkataannya selalu mengeluarkan kata-kata yang membangun, sehingga mulutnya terus mengalirkan berkat kepada orang lain. Nah, itu jauh lebih mulia, dan itulah cara menyelesaikan kondisi ketika kita dikritik yang tidak mendasar, supaya tidak jatuh meluncur ke bawah dan tenggelam, tapi kita tetap up dan kita tetap berdiri dengan tegak. Jadi bersyukurlah, kita punya pembela yang agung, pembela yang adil seadil-adilnya, yaitu siapa? Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Puji Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari Matius pasal 10 ayat yang ke-14. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dengan tidak mendengar perkataanmu,
keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Nah, yang di sini yang akan saya bagikan adalah kebaskanlah debunya dari kakimu. Ketika kita datang kepada seseorang atau kepada satu tempat, kemudian kita ditolaknya, atau kita memberikan nasihat atau jawaban melalui firman Tuhan, atau kita memperkatakan kebenaran kepada orang itu atau kepada satu tempat, tapi mereka menolaknya, mari kita tinggalkan tempat itu, kita tinggalkan orang itu, dan kebaskan debunya dari kita. Artinya apa? Ketika mereka menolak, maka itu merupakan seperti sebuah debu yang mengotori kita jikalau kita memasukkannya ke dalam hati kita. Begitu juga ketika ada kritik-kritik yang tidak mendasar dan cenderung itu berbau fitnah dengan tujuan untuk menghancurkan, untuk membuat kita menjadi tidak percaya diri, untuk membuat kita jadi gampang menjalani kehidupan, untuk kita menjadi takut, untuk kita menjadi tidak bersemangat, kita dipermalukan, kita merasa dihancurkan, kita merasa diburukan nama baik kita. Berarti mereka sebetulnya juga mempunyai unsur menolak kita. Apa yang perlu kita lakukan? Kebaskan debunya, bukan debu kita loh, debunya. Apa yang mereka perlakukan yang tidak sesuai dengan kebenaran itu adalah merupakan debu yang bisa mengotori mata sampai kelilipan sehingga mata berairan merah, yang ketika kita hirup bisa menjadikan kita terbatuk-batuk. Dan ketika debu itu berterbangan menerpa kita dan kita biarkan saja, akan mengotori tubuh kita, rambut kita, dan sebagainya. Itu sebabnya kebaskan debunya. Artinya jangan kita masukkan ke dalam hati. Sayang, hati kita itu adalah pancaran kehidupan yang harusnya memancarkan aliran-aliran air yang hidup. Tapi karena kita memasukkannya segala hal yang buruk itu, kritikan-kritikan tidak berdasar itu ke dalam hati kita, itu sebabnya aliran mata air itu tersumbat. Kita sendiri yang rugi. Ingat, tubuh kita adalah bait Allah yang kudus, di mana Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus tinggal bersama-sama dengan kita di sini. Dan mereka dengan setia menemani kita, membangun kita, mendidik, melatih, mendewasakan, memberkati kita, dan membawa, menuntun kita kepada rencananya yang besar, rencananya yang sempurna. Kritik-kritik yang tidak mendasar bisa membuat kabur segala visi, segala mimpi yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita menjadi lelah dalam perjalanan menuju kepada rencananya yang besar. Kita akan mengalami kerugian. Itu sebabnya kebaskanlah debu, kritik-kritik yang tidak mendasar itu dari kehidupan kita. Kita harus tetap merdeka. Kita harus tetap memelihara damai sejahtera Yesus yang memimpin hati kita. Kita harus tetap bersuka cita, karena dari sukacita memancarkan air kehidupan. Dengan sukacita akan membuat tubuh kita juga selalu sehat. Dengan sukacita akan membuat urapan Roh Kudus leluasa bergerak dan bekerja di dalam hidup kita. Bahkan Dia bisa pakai kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar dan luar biasa. Nah, jadi dalam menghadapi kritik adalah jangan masukkan dalam hatimu. Kita jangan berlaku bodoh, kita jangan tidak bijaksana dengan membiarkan kritik itu mengotori hati kita. Jadi tema menghadapi kritik yang pertama adalah ingat, hidup kita bukan dari perkataan manusia, apalagi itu kritik yang tidak mendasar, tapi dari perkataan Tuhan. Yang kedua, dari mana asalnya kritik-kritik itu? Dari hati yang iri, mengapa kita perlu pedulikan? Dan yang ketiga, di dunia ini sekarang banyak persaingan secara duniawi. Tapi kita jangan mengikuti arus itu. Ikutilah perlombaan iman yang benar seperti apa yang dituliskan dalam firman.
dengan menanggalkan beban, meninggalkan dosa, dan mata yang terus tertuju kepada Yesus, komandan iman kita. Dan jangan pernah masukkan di dalam hati kita. Tetap melangkahlah dengan pasti, dengan pengharapan, dengan semangat. Tuhan selalu memimpin kita, dan Roh Kudus selalu menghibur dan menguatkan kita. Serta firman-Nya akan menyala menjadi pelita, menerangi langkah kaki kita, supaya kita tidak terjerumus. Ikutilah hal ini dengan tepat dan benar. Saya percaya kita semuanya akan tetap berdiri dengan tegak tak tergoyahkan. Apalagi kita memang berada dalam kerajaan Allah yang tidak tergoyahkan oleh kondisi situasi dunia yang sedang terjadi. Baik, sekarang saudara sedang memperhatikan firman ini. Ketika Anda sekarang dalam posisi yang terkena dampak negatif karena kritikan itu, ataupun yang tidak kena dampak negatif walaupun Anda berkali-kali diserang oleh kritikan itu, tentu saja ini kritikan yang tidak mendasar, ya. Mari sekarang angkat tangan saudara. Saya akan berdoa buat saudara secara khusus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terus urapan-Mu dan kuasa firman terus bekerja atas umat-Mu saat ini yang mengangkat tangannya bersama dengan hamba. Terus bekerja membebaskan mereka dari segala tekanan, stres, kecewa, dari segala kehilangan semangat, putus asa, lelah, letih karena kritikan yang masuk menyerang mereka dan sekarang tidak menjerat mereka lagi. Lepas keluar dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang urapan melalui firman Tuhan yang bekerja dalam dirimu. Urapan Roh Kudus membebaskan kau dalam nama Yesus. Dan darah Yesus menyucikan segala pikiranmu, segala jiwamu, dibersihkan, dan luka-luka akibat kritikan yang tak berdasar ini sekarang disembuhkan oleh kasih Yesus. Kasih Yesus, kasih Yesus. Ini banyak sekali wanita-wanita yang banyak terluka, banyak tidak tahan menjalani kehidupan ini karena kritikan. Ada yang mengalami kritikan terus-menerus dari suami, dari anak, dari rekan sejawat, dari teman pelayanan, dari tetangga, bahkan dari orang yang baru engkau kenal. Tapi sekarang kasih Yesus memulihkan. Terima dalam nama Tuhan Yesus bersama urapannya. Urapan kuasa Roh Kudus terjadi membebaskan, memulihkan, menyembuhkan, dan memerdekakan kau. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Kami percaya Anda pasti diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud STH dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Dan bila Anda memiliki pertanyaan seputar kegiatan pelayanan kami, Anda dapat menghubungi kami di 08 222 703 0006. Sekali lagi di 08 222 703 0006. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. His name is Jesus. Jesus, He came to save you. His name is Jesus. Jesus, His blood has
has paid you. Come to His grace, get your salvation. Let Jesus become a key in your life. Do you know there is someone who cares you alone? Do you know He wants you to get closer to Him? When everybody leave you alone, He is always by your side. His name is Jesus. Jesus, He came to save you. His name is Jesus. Jesus, His blood has paid you. Come to His grace, get your salvation. Lord Jesus, become a king in your life. His name is Jesus. Jesus, He came to save you. His name is Jesus. Jesus, His blood has paid you. Come to His grace, get your salvation. Let Jesus become a key in your life. Su nombre es Jesús. Jesús vino para salvarte. Su nombre es Jesús. Jesús, su sangre te compró. Ven a su gracia, recibe su salvación. Deja que Jesús, deja que Jesús, deja que Jesús en tu vida. Demikianlah firman Tuhan yang berkuasa telah kita dengar bersama-sama. Dan kami percaya Anda sangat diberkati. Bagi yang membutuhkan pertumbuhan iman dan pelayanan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kami dan beribadah bersama dengan kami setiap hari Minggu di Gereja Hope ACC di ACC Center, Jalan Mekar Utama, nomor 31, lantai 3 Kompleks Mekarwangi, Bandung, pada jam 8.30. Ada kebaktian anak-anak pada jam yang sama. Ikuti juga Breakthrough Prayer setiap Jumat jam 18.30. Jika Anda membutuhkan dukungan doa, Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 0822 2703 0006. Tuhan memberkati.